21 hari lagi menuju kepada bulan Ramadan. Hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-9 bulan Sya'ban. Kemudian khutbah Jumat di masjid kita ini saya sudah menyampaikan di seputar kemuliaan bulan Sya'ban. Tapi pada Jumat kemarin jamaah ibu-ibu tidak mendengarnya karena tidak ikut salat Jumat. Dan bisa jadi ada sebagian jamaah subuh kita hari ini kemarin tidak melaksanakan Jumat di masjid kita ini. Bisa jadi di masjid-masjid yang lain. Maka saat kuliah subuh hari ini saya berniat memang ingin kembali mengingatkan materi yang ada di dalam khutbah Jumat saya semalam. Bulan Sya'ban selama ini dikenal oleh sebagian umat Islam yang populer itu cuma satu malam saja, malam nisfu Sya'ban. Itu yang paling populer sama kita, satu malam saja. Padahal bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam selama 1 bulan. Dimuliakan oleh Nabi kita selama 1 bulan. Bahkan Rasulullah memuliakan bulan Sya'ban ini berkenaan dengan meningkatkan dan memperbanyak amal ibadah, itu mengalahkan 10 bulan yang lainnya. Namun masih tetap di bawah banyaknya ibadah Rasulullah, wabil khusus ibadah puasanya itu mengalahkan, tidak terkalahkannya adalah bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu kemarin di bulan Rajab kita sudah tahu paham Allah yang memuliakan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah lewat ayat Al-Quran yang kita sebutkan pada pembahasannya di awal bulan Rajab kemarin. Ada ayat Al-Quran yang potongannya saja kita sebutkan, wa minha arba'atul hurum, kata Allah. Ada 4 bulan haram, ada 4 bulan suci, ada 4 bulan mulia. Yang 4 bulan itu disebutkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan suci Dzulqa'dah, kemudian bulan suci Dzulhijjah, lalu bulan suci Muharram, dan bulan suci Rajab. Bulan Sya'ban tidak termasuk di antara 4 bulan yang disucikan oleh Allah yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Nah, kita pun sudah paham bagaimana memuliakan bulan Rajab, bagaimana memanfaatkan hidup dan bertemu kita di bulan Rajab, dan itu sudah kita lewati. Dan saya yakin Bapak dan Ibu sekalian pasti kemarin memanfaatkannya. Karena apa? Karena awal sebelum bulan Rajab datang sudah diingatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan selama bulan Rajab. Sekarang Rajab sudah kita tinggalkan 9 hari. Kita hari ini hari ke-9, maka kita masuk ke dalam bulan Sya'ban. Sya'ban ini Bapak dan Ibu jemaah dirahmati oleh Allah adalah bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah. Bulan Rajab bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Sya'ban bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah. Bulan Ramadan bulan yang dimuliakan oleh seluruh umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ada apa di bulan Sya'ban kalau begitu? Banyak riwayat. Saya sendiri membaca ada beberapa hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa ibadah Rasulullah di bulan Sya'ban, wabil khusus ibadah puasanya itu melebihi dari bulan-bulan lainnya. Yang tidak bisa dilebihi oleh Sya'ban
hanyalah ibadah dan di bulan Ramadan, wabil khusus puasa di bulan Ramadan. Maka dari itu kita masih bisa memanfaatkan keutamaan dan kelebihan bulan Sya'ban. Kita masih bisa memanfaatkan keutamaan dan kelebihan bulan Sya'ban ini 21 hari lagi ke depan. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah itu puasanya itu mengalahkan 10 bulan yang lain. Namun masih di bawah Ramadan. Kenapa? Karena kita tahu Ramadan itu Rasulullah dan kita umatnya berpuasa penuh 1 bulan. Berpuasa penuh 1 bulan. Karena ibadah puasanya ketika itu adalah ibadah puasa wajib. Di bulan lainnya tidak 1 bulan, yang 11 bulan yang lain. Tapi dari 11 bulan itu walaupun tidak 1 bulan, maka bulan Sya'ban itu menduduki tempat yang tertinggi. Bahkan riwayat mengatakan Rasulullah itu di bulan Sya'ban yang dia temukan ada di 1 tahun, beliau puasanya yang tidak puasa itu hanya akhir bulan Sya'ban saja. Kalau Sya'bannya 29 atau 30 hari, maka tanggal 29 atau 30 Sya'ban itulah beliau tidak puasa. Itu pun hanya untuk membedakan ibadah puasa sunnah beliau dengan ibadah puasa wajib beliau di bulan Ramadan. Dipisah pada 1 hari tidak puasa. Karena itu sering menjadi di dalam istilah fitnah itu disebut dengan Yaumus Syak, hari yang menimbulkan keraguan-keraguan. Ini masih Sya'ban kan atau sudah Ramadan? Ini sudah Ramadan kan atau masih penghujung bulan Sya'ban? Maka di situ Rasulullah tidak berpuasa, memastikan bahwa itu adalah hari terakhir bulan Sya'ban. Baru besoknya beliau sudah berpuasa kembali, dan puasanya ketika itu adalah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Kita adalah orang yang menjadikan Rasulullah itu menjadi uswatun hasanah bagi kita, menjadi qudwah hasanah bagi kita, contoh suri tauladan yang baik bagi kita. Maka yang diamalkan oleh Rasulullah sedapat mungkin, sebisa mungkin kita kerjakan dan kita amalkan. Ibadahnya maka kita layak mengikutinya. Kalau di bulan Sya'ban beliau memperbanyak ibadah puasanya mengalahkan 10 bulan yang lainnya, maka kita pun layak untuk mengikutinya. Nah, maka dari itu kita manfaatkan ini. Jangan sampai kita seperti sebahagian saudara kita umat Islam yang mengenal bulan Rajab hanya lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Selain 27 Rajab, dia tidak mengetahui ada apa lagi yang istimewa di bulan Rajab. Tapi kita sudah tahu bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka Rasulullah menuntut kita memperbanyak dan meningkatkan ibadah di bulan Rajab itu. Bulan Sya'ban bagi sebagian saudara-saudara kita tadi saya sebutkan yang mereka kenal cuma malam nisfu Sya'ban, bersedekah cuma malam itu saja, membaca Al-Quran dalam hal ini surah Yasin cuma malam itu saja. Nah, kita sudah paham bahwa Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak ibadah di sana. Tidak hanya di 1 malam itu saja. Kalau ada kesempatan membaca Al-Quran, terserah apakah surah Yasin dan surah-surah yang lainnya, maka tidak hanya dianjurkan di malam nisfu Sya'ban, tapi setiap malam, setiap hari di bulan Sya'ban itu, karena dia bulan yang tempat Rasulullah mengajarkan kepada kita memperbanyak dan meningkatkan amal ibadah. Perbanyaklah membaca Al-Quran, baik
siang maupun malam hari di bulan Sya'ban. Nanti di nisfu Sya'ban lebih khusus lagi, karena memang malam itu memiliki kelebihan lain yang tidak ada di malam-malam Sya'ban yang lain. Tapi tetap malam Sya'ban yang lain itu memiliki keutamaan karena bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mau bersedekah juada, jangan tunggu malam bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Yang mau bersedekah jangan menunggu malam nisfu Sya'ban, dan juga jangan menunggu tanggal 15 atau nisfu Sya'ban tersebut di siang harinya. Kalau bisa juga bersedekah di hari yang lain, kenapa tidak? Nisfu Sya'bannya nanti tetap kita isi dengan amalan-amalan kita. Tetap nanti kita isi dengan amalan-amalan kita dalam rangka mengambil kemuliaan bulan Sya'ban yang dimuliakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Masjid Darul Muttaqin ini tidak saya ragukan. Semalam saya khutbah Jumat di sini, lepas Jumat, wah, saya tengok juara lebih daripada nisfu Sya'ban. Padahal itu ba'da Jumat. Setelah orang untuk orang yang sholat Jumat sudah meriah betul, saya lihat kemarin. Apalagi nanti malam nisfu Sya'ban. Jangan nunggu malam nisfu Sya'ban nanti baru bawa air diletak di tengah-tengah, nunggu nisfu Sya'ban, nanti malam baca Quran, di samping kita baca Quran, ambil air segelas, letakkan dekat kita membaca itu. Bila perlu dekatkan di mulut kita untuk baca, supaya ayat-ayat Al-Quran itu ditangkap sinyalnya oleh air ini. Selesai kita baca, minum, berdoa, insya Allah ada manfaatnya. Jangan nunggu malam nisfu Sya'ban baru bawa air, baru bawa makanan. Jangan nunggu malam nisfu Sya'ban baru ke masjid. Nah, ini yang parah lagi. Tak pernah ke masjid, tiba-tiba malam nisfu Sya'ban muncul dia, bawa air. Tapi kata orang awam, nah udah jadilah Ustaz, daripada malam nisfu Sya'ban pun tak ada, ayo pulang saja dia. Tapi kalau bisa dikaji, kalau bisa kita kan kaji minimal malam nisfu Sya'ban pun jadilah. Tapi maksimalnya selama 1 bulan Sya'ban kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hikmahnya oleh para ulama sudah pernah juga saya sampaikan, memperbanyak ibadah di bulan Rajab dalam rangka melatih dan membiasakan diri untuk nanti melakukan itu semua di bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini juga begitu. Kita lakukan dalam rangka melatih dan mempersiapkan diri. Nanti semua itu akan kita lakukan di bulan Ramadan. Walaupun ada yang tidak bisa kita lakukan di luar Ramadan, mesti menunggu ke Ramadan. Tapi latihannya bisa sekarang. Membayar zakat fitrah tidak bisa di luar Ramadan, batal. Wajib di bulan Ramadan. Apalagi sholat tarawih 23 rakaat tidak ada di luar Ramadan, khusus itu di bulan Ramadan. Tapi melatihnya lewat ibadah-ibadah sunnah, memperbanyaknya di luar Ramadan boleh. Sholat malamnya misalnya 8 tahajudnya, 3 witirnya, maka di luar Ramadan masih boleh. Kalau ingin menambah witirnya menjadi 5, menambah witirnya menjadi 7, itu masih boleh. Atau ingin menambah sholat-sholat sunat mutlaknya, sholat-sholat hajatnya, boleh. Sehingga jumlahnya 23. Nanti Ramadan sudah terbiasa. Tidak nanti terkejut. Malam pertama semangat luar biasa, malam kedua dah terasa senang dah. Terkejut 23 tiba-tiba. Malam ketiga sudah mulai berkurang, sudah mulai tak nampak batang hidungnya. Akhirnya pengurus masjid ngalah, sholat malamnya dikurangi.
akhirnya itu kan tidak ditempuh jalan tuntunan dari Nabi kita, akhirnya bikin tuntunan sendiri. Pengurus masjid nalak sama jamaahnya yang tadi sengal tadi. Ada masjid yang berubah dari 23 jadi 11, bukan malah meningkat, bukan malah bertambah, malah berkurang, malah menurun. Itu yang jangan sampai. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, di bulan Rajab kemarin kita diingatkan banyak-banyak baca Quran. Masuk bulan Sya'ban bertambah banyak, karena itu diterangkan Rasulullah ibadah di bulan Sya'ban justru meningkat, justru bertambah, walaupun dia tidak disebutkan dalam 4 bulan haram tadi. Kita mulai, bahkan saya katakan kemarin, kita mulai gabungkan, lalu mulai terasa hawa-hawa Ramadan itu sudah mulai terasa. Bahkan sudah ada dalam benak kita ketika awal Rajab kita semua berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah hidup kami selama di bulan Rajab dan selama di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Lisyan, agar kami dapat mengerjakan ibadah puasa, wal qiyam, agar kami dapat memperbanyak ibadah solat sunnah, wa qiraatil Quran, agar kami nanti dapat memperbanyak membaca Al-Quran. Sudah terngiang itu Ramadan di telinga kita, bahkan sekarang. Dulu kita termenung sendiri, 2 hari yang lalu nangis, ya Allah. Kenapa nangis? Rindu Ramadan sudah datang. Bisa menangis, merindukan Ramadan bisa menangis. Sedih ya Ustaz? Oh bukan sedih, itu haru namanya. Bahagia bercampur haru, maka datanglah puncak bahagia itu menangis. Puncak bahagia itu bukan ketawa, ingat nih. Puncak bahagia itu menangis. Orang tiba-tiba dikasih kabar, Bapak saya berangkatkan umroh. Apakah dia sedih? Tidak, dia senang, dia gembira. Puncaknya menangis. Anak kita dapat jodoh, menikah. Emak ayah waktu sungkeman menangis. Apakah sedih? Tidak, dia bahagia. Ini pun begitu. Akan bertemu dengan Ramadan, yang bersangkutan menangis. Apakah dia sedih? Apakah dia tidak mau menunaikan ibadah di sana? Oh tidak, justru dia bahagia. Maka puncaknya itu adalah menangis. Dapat medali emas Olimpiade, lalu berkumandang lagu Indonesia Raya, berkibar sang merah putih, lalu si atlet pun menangis. Apakah dia sedih dapat medali emas? Tidak, itu kebalikannya. Apakah dia susah dapat medali emas? Apakah dia sedih Indonesia Raya dikumandangkan? Tidak, dia bahagia. Jadi puncak bahagia itu adalah menangis. Kalau ketawa itu bukan puncak bahagia, itu puncak hura-hura. Ketawa-ketawa itu puncak hura-hura. Bedakanlah. Kalau kita pergi misalnya entah ke pantai mana, di pantai itu tidak menangis, justru ketawa-ketawa, berarti itu hura-hura. Tapi kalau dia menangis, berarti puncak bahagia. Nggak ada yang nyambung, terutama yang tukang ke pantai. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sudah terasa di sana kita sudah begitu dekatnya Ramadan, walaupun 21 hari lagi. Nisfu Sya'ban diperkirakan itu malam Jumat yang akan datang. Ya, malam Jumat itu malam nisfu. Nisfu itu artinya pertengahan.
Sya'ban, malam 15, bulan purnama. Kemudian harinya, di siang harinya itu adalah hari nisfu Sya'ban, hari yang ke-15 dari bulan Sya'ban. Maka mari kita manfaatkan ini. Kita tidak tahu ini apakah bulan Sya'ban tahun depan masih bertemu atau tidak. Wallahu a'lam. Tidak ada kita yang tahu. Saya sendiri pun tidak tahu. Kadang terpikir saya, kayak mana aku mati nanti. Aku mati nanti di mana? Di rumah kah? Di kampung kah? Atau di mana? Aku mati nanti dalam keadaan seperti apa? Apakah dalam keadaan sakit, dalam keadaan merana, atau seperti apa? Tidak ada kita yang tahu. Cuma yang pasti kita sudah siap lahir dan mati. Kapan pun dia datang, di mana pun dia kita temukan, dalam bentuk keadaan seperti apapun, kita sudah siap lahir dan mati. Cuma kita tetap meminta kepada Allah, nas'aluka ya Allah bihusnil khatimah. Kita tetap minta kepada Allah yang terbaik. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Kita minta kepada Allah dilindungi, dihindarkan dari akhir hayat yang jelek, dari akhir hayat yang buruk, yang su'ul khatimah. Tapi takdir dan doa kita itu kita tidak tahu seperti apa nanti takdir dari doa kita itu. Tapi kita tetap siap lahir dan mati. Saya dapat nawar-nawar Ustaz. Mungkin kalau sebagian kita masih ada yang nawar-nawar, ya Allah tunggu pensiun dulu lah. Ada yang masih nawar, masih nawar begini. Ya Allah, kalau bisa anakku semua tunggu sudah berumah tangga dulu lah. Nawar namanya. Kalau saya dapat nawar saya, entah kalau kaji lagi nawar apa enggak. Tidak ya Pak Bila. Tidak ya. Saya yakin saya kalau yang tidak nawar. Yang nawar siapa biasa? Hah? Oh masih nawar. Pak Haji Iman nawar. Nunggu pondok selesai kita. Saya sudah katakan sama dia, Pak Haji, kalau di sini nanti untuk kuburan saya cocok kepada saya. Di pondok ini Haji, walaupun Pak Haji ikut membebaskan tanah tambahan itu, saya rencana siap-siap saja, siap-siap Bapak. Lillahi ta'ala siap lahir batin. Jangan lagi pakai nawar-nawar nunggu habis lebaran lah ya Allah. Tidak ya. Nah maka dari itu di bulan Sya'ban ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kita tidak tahu bulan Sya'ban tahun depan kita masih ketemu atau tidak. Pokoknya menghadapi bulan Ramadan kita siap-siap. Saya katakan kemarin, kita gaungkan Ramadan ini, kita gemakan kehadiran Ramadan ini, dan kita syiarkan akan datangnya bulan Ramadan ini. Sehingga saya katakan zuhur dia di masjid jangan nunggu Ramadan, asar kita di masjid jangan nunggu bulan Ramadan, ikut jamaah subuh di masjid jangan nunggu Ramadan. Nanti insya Allah subuh Ramadan pasti membludak ini Pak, pasti. Itu yang kita himbau saudara-saudara kita itu, jangan membeludakkan masjid cuma di bulan Ramadan, tapi ledakkan masjid ini sebelum datang Ramadan. Bagaimana cara meledakkannya? Dengan kehadiran kita, bukan diledakkan dengan pancong, dengan segala macam bukan. Ledakkan dia dengan antusias jamaah kita datang ke masjid-masjid kita, terutama subuhnya itu. Jangan nunggu bulan Ramadan. Ia kalau sempat nanti ketemu dengan Ramadan, walaupun wakilnya Ramadan. Kalau tidak, maka tidak pernah dia membeludakkan masjid. Tapi kalau sekarang sudah dibuat membludak di masjid, ya ramai luar biasa, mendekati ramainya Ramadan. Walaupun nanti bulan Ramadan tak ketemu, tak masalah lagi sama kita.
bersedekah. Dari sekarang bersedekah. Kalau nanti tak ketemu Ramadan tak masalah. Kalau ketemu lagi dengan Ramadan tetap terus bersedekah. Baca Quran jangan nunggu datang bulan Ramadan. Iya kalau sampai umur datang bulan Ramadan. Dari sekarang baca Quran sehingga tak ketemu bulan Ramadan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya kira materi kuliah subuh kita tambahan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan lahir dan batin, kesehatan dan keafiatan, siap lahir dan batin menghadapi bulan Ramadan dengan mempersiapkan diri memanfaatkan